Baik, selamat siang anak murid sekalian. Siang, Pak. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah berada di kelas ini mengikuti bimbingan konseling yang akan saya lakukan. Nah, sebelum kita memulai bimbingan konseling kita, saya harapkan salah satu murid bersedia membuat doa untuk memulai bimbingan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar Tuhan, kiranya Engkaulah yang membuka pintu pikiran kami Tuhan, agar dapat menjawab soal-soal yang diberikan Pak Guru kami kepada kami Tuhan. Orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, lindungilah mereka Tuhan, berikan mereka rezeki yang halal Tuhan. Buat kawan-kawan kami yang lagi sakit, berikan mereka kesehatan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih kepada murid yang mau membuat doa. Sekarang kita akan masuk ke bimbingan konseling yang akan kita lakukan. Pertama, bimbingan konseling apa yang akan kita lakukan, Pak? Bimbingan konseling yang akan kita lakukan adalah kebiasaan menunda-nunda tugas. Ya, siapa sih yang sering menunda-nunda tugas? Saya sudah lihat wajah-wajahnya sini. Saya sudah tahu itu. Siapa aja yang sering menunda-nunda tugas ini? Nah, sebelum kita masuk, kita mengetahui apa itu kebiasaan menunda-nunda tugas. Nah, banyak peserta didik sering menunda mengerjakan tugas sekolah. Kebiasaan ini terlihat sederhana, tapi juga dilakukan terus-menerus. Dapat menyebabkan berbagai masalah seperti tugas menumpuk, nilai menurun, dan kurang disiplin. Melalui layanan bimbingan kelas kali ini, peserta didik diharapkan memahami pentingnya disiplin, tanggung jawab, kebiasaan belajar yang baik. Pengertian menunda-nunda tugas. Apa itu menunda tugas? Menunda tugas adalah kebiasaan seseorang yang tidak segera mengerjakan pekerjaan atau tugas walaupun sudah mengetahui batas waktu pengumpulannya. Peserta didik yang menunda tugas biasanya lebih memilih melakukan kegiatan lain yang dianggap lebih menyenangkan daripada belajar atau mengerjakan tugas. Sebagai contoh, bermain game sebelum mengerjakan Siapa sini yang sering melakukannya? Bapak satu. Siapa? Jujur aja udahlah. Jujurlah. Susah kan itu. Yang kedua, menonton televisi terlalu lama. Masih ada TV kalian di rumah? Ada tahu aku berarti kalian bermain game. Langsung buka. Ketiga, bermain gadget saat ada tugas. Bermain gadget itu mau main HP kah, mau main Facebook kah, TikTok. Tahu seperti TikTok ini. Ya kan? TikTok kan? Yang keempat, baru mengerjakan tugas ketika hampir dikumpul. Siapa ini? Saya satu. Bapak satu. Angkatan tinggi aja udah. Oke, selanjutnya. Ciri-ciri kebiasaan menunda tugas. Yang pertama, sering lupa mengerjakan PR. Siapa yang sering lupa mengerjakan PR ini? Bapak satu. Karena apa? Karena main game. Baru main gadget. Baru mengerjakan waktu hampir habis waktu. Kedua, mengumpulkan tugas terlambat. Siapa sering mengumpulkan tugas terlambat? Ya. Yang ketiga, lebih memilih bermain daripada belajar. Siapa sini? Bapak satu. Jujur aja, aku juga kayak gitunya. Aku juga udah pernah SD, ayolah. Jujur aja. Yang keempat, sulit mengatur waktu belajar. Ini paling banyak ini, ya kan? Ada lain ini ngantuk dulu, mak ngantuk aku mak, aduh kayak mana ngerjain terus gini mak, dan besok lah dibilangnya gitu. Yang kelima, belajar hanya ketika mendekati ujian. Siapa ini? Bapak satu. Jujur aja, aku satu. Karena ya, gimana cara aku belajar menghafal apa yang saya pelajari itu ketika sudah mendekati ujian. Cuma ke saat itu yang kita baru menghafal apa yang kita pelajari. Jujur aja ya kan. Nah, keenam, merasa malas saat melihat tugas. Apalagi matematika. Tora cidul. Mana ini aduh. Udahlah, besok aja lah. Terus lagi dulu, besok aja lah. Akhirnya sampailah pengumpulan tugas. Saya belum siap. Ya kan? Nah, maaf saya masih. Kebiasaan ini dapat menghambat keberhasilan belajar jika tidak segera diperbaiki. Lanjut, selanjutnya. Penyebab menunda-nunda tugas. Pertama, malas belajar.
Malas belajar ini peserta didik merasa belajar membosankan sehingga lebih memilih bermain. Kedua, tidak bisa mengatur waktu. Ketiga, terlalu banyak bermain gadget. Dan keempat, merasa tugas sulit. Yang mana ini yang paling sering terjadi? Antara kelima, yang kelima, kurangnya motivasi belajar. Nah, di antara kalian berlima, yang antara kelima poin ini yang mana sering terjadi sama kalian? Yang menyebabkan kalian menunda tugas. Yang mana? Nomor 2, tidak bisa mengatur. Tuh, baru nomor 1, malas belajar, lebih merasa belajar membosankan. Oke, kita lanjut lagi. Dampak menunda tugas. Yang pertama, tugas menjadi menumpuk. Pernah kalian menumpuk tugas kalian? Pernah. Yang kedua, nilai menjadi menurun. Siapa nilai menurun karena tugas tidak diselesaikan? Yang contohnya lah nilai rapornya 70. Rapor semester ya, rapor tengah semester. Nilai tengah semesternya bahasa Indonesia 80. Pas lama menerima lapor penaikan kelas, kalian lihatlah nilainya jadi 70. Karena apa itu? Karena menunda tugas. Yang ketiga, menjadi tidak disiplin. Disiplin itu apa disiplin? Apa itu disiplin? Kebiasaan. Sudah? Disiplin itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang baik. Contohnya, disiplin waktu. Berarti kita bisa mengatur waktu kita. Jam 7.30 saya harus bangun. Jam 8 saya harus bukan jangan dulu ke sekolah, kegiatan sekolah. Karena jam 7 mungkin kalian bangun jam 7.30 kan? Mungkinnya. Ini kan contoh. Jam 7.30 saya harus bangun. Jam 8 saya harus bersiap-siap pergi melakukan kegiatan saya. Sudah? Begitulah. Itulah contoh dari disiplin waktu. Kita bisa mengatur jadwal waktu kita serinci mungkin dan mengikuti jadwal itu. Jadwal yang kita susun itu. Oke. Yang keempat, merasa cemas dan panik. Takut ketika waktu pengumpulan sudah dekat. Pernah kali gitu cemas, panik kali karena lupa kalian mengerjakan tugas, padahal besok lagi mengerjakan tugas kita lah. Di sini itu sama tiga kalian besok terakhir mengumpul ya. Mana ini? Gitu ya kan? Pasti malamnya kalian panik. Karena kalian lupa mengerjakan tugas yang dikasih waktu satu minggu. Kalian sering kerja sama aku kan? Bahasa Inggris? Nah, ini udah tahu aku 1 minggu kasih waktu, nggak siap juga. Pernahnya? Nah, yang kelima, kurang bertanggung jawab. Tanggung jawab tugas itu merupakan bukti dari tanggung jawab kita sebagai seorang murid. Kalau kita tidak melakukan tanggung jawab kita, maka yang akan kita dapatkan adalah konsekuensi. Konsekuensi dalam bentuk apa? Hukuman. Mau itu hukuman verbal ataupun hukuman janganlah sampai masuk ke hukuman fisik. Karena itu melanggar hukum. Oke. Lanjut. Pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Mengapa kita harus disiplin? Disiplin adalah sikap taat terhadap aturan dan mampu menggunakan waktu dengan baik. Manfaatnya adalah tugas selesai tepat waktu, belajar lebih teratur, prestasi belajar meningkat, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mengurangi rasa malas. Yang terakhir inilah yang paling banyak kita rasakan, rasa malas. Kata malas ini merupakan racun yang paling mematikan bagi umat manusia. Sudah? Karena kalau kita malas, tidak ada yang terjadi apa-apa. Mau ngerjakan apapun, kalau kalian malas, malas sekali aku besok lah. Besoknya lagi, malas sekali aku besok lah. Besoknya lagi, malas sekali aku besok lah. Akhirnya tidak pernah selesai. Itulah adalah racun paling mematikan, rasa malas. Lanjut, cara mengatasi kebiasaan menunda tugas. Yang pertama, membuat jadwal belajar. Yang tadi yang aku bilang kan, disiplin waktu. Kita buat jadwal belajar kita agar kita bisa menyesuaikan waktu kita, kapan bermain, kapan mengerjakan tugas, kapan makan, kapan mandi. Yang kedua, mendahulukan tugas. Jangan main dulu baru kerjakan tugas. Karena pada akhirnya kalau kalian main sudah duluan capek. Kalau kalian capek berarti kalian ngantuk. Akhirnya tugas tidak selesai. Maka kita kerjakan dulu tugas kita, kerjakan semua. Kita lihat waktu, masih ada waktu kah? Kalau masih ada waktu untuk bermain, silakan bermain. Tapi selesaikan tugas.
Yang keempat, mengurangi bermain gadget. Bermain gadget itu tidak salah, tapi kalau terlalu berlebihan maka akan mempengaruhi kebiasaan kita. Sudah? Kan manusia sekarang ini, kita ini sekarang tidak bisa hidup tanpa handphone. Kalau kalian nggak pegang handphone selama 1 hari, kayak mana rasanya? Kayak mana rasanya? Ada rasa apa gitu, ada rasa gatal gitu kan, pengen melihat apa yang terjadi, apa informasi yang kita tertinggal itu ya kan. Nah, di sini kita disuruh mengurangi bermain gadget. Mengurangi itu bukan berarti tidak bisa bermain gadget. Sudah? Manusia itu butuh yang namanya hiburan. Hiburan. Mau itu kalian bermain, mau itu kalian lompat tali, mau itu kalian gantung di ekor, mau itu kalian berenang, mau itu kalian menjalani hobi kalian, itu merupakan bentuk hiburan bagi manusia. Bermain gadget juga merupakan bentuk hiburan bagi manusia. Sudah? Tapi jangan terlalu lama bermain gadget. Karena apa pengaruhnya Pak? Yang pertama, radiasinya dapat mempengaruhi penglihatan kita. Yang kedua, otak kita tidak selancar yang dulu. Kita sudah melupakan apa itu yang namanya bermain di luar, apa itu namanya keadaan di luar, apa itu namanya rumput. Sudah? Mengurangi bermain gadget dapat membuat kita lebih fokus dalam belajar dan mengerjakan tugas. Tugas ini tadi apa? Tanggung jawab seorang murid. Mau itu mahasiswa, mau itu guru, kalau dia sudah masuk ke dalam namanya sekolah, selalu ada namanya tanggung jawab. Sudah? Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sudah kan? Yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukannya, maka ada yang namanya konsekuensi. Kau sebagai guru ya di sini potong. Jangan dengar ya dulu. Yang keenam, yang kelima, meminta bantuan jika kesulitan. Nah, kan ada yang namanya guru kan di sekolah. Kalau ada contohnya tugas matematika yang kalian tidak mengerti atau tugas bahasa Inggris yang kalian tidak mengerti, selalu ada guru untuk membimbing kita untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru itu. Karena tidak mungkin guru kita memberikan tugas yang tidak bisa kita kerjakan untuk guru itu berpikir bahwa kita dapat mengerjakannya tanpa bantuan dari guru. Maka tugas guru itu sebagai pembimbing. Guru itu akan mengajari yang mana mana rumus yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas matematika ini, yang mana rumus yang dibutuhkan untuk mengerjakan bahasa Inggris. Sudah? Itulah namanya meminta bantuan jika ada kesulitan. Yang keenam, membiasakan hidup disiplin. Nah, membiasakan hidup disiplinnya tadi berarti kita harus taat aturan yang kita buat untuk diri kita sendiri. Sudah? Selanjutnya, inilah contoh jadwal belajar. Bisa kalian lihat? Contohnya, waktu jam 16.00 itu jam berapa? Jam 4 sore. Jam 4 sore sampai jam 5 sore kita ngapain? Istirahat dan mandi. Kujelaskan aja kan gak jelas, cerah kali. Udah, kujelaskan aja. Jam 5 sampai jam 6 mengerjakan PR. Jam 6 sampai jam 7 makan malam dan ibadah. Ibadah itu makan berdoa ya. Doa. Bukan langsung ibadah ke gereja ya. Beda itu. Jam 7 sampai jam 8 belajar. Bukan mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas juga bisa, tapi belajar itu berarti kita harus mempelajari apa pelajaran yang akan diajarkan oleh guru besok harinya. Sudah? Oke. Jam 8 sampai tengah 9 menyusun roster. Siapa sih yang nggak pernah menyusun roster sini? Siapa sih yang menyusun roster pagi-pagi? Mau pergi sekolah susun rosternya? Ayo. Siapa? Kau sudah ada. Kita biar jebuy. Pukul 9 kita tidur. Itulah contoh dari disiplin waktu. Selanjutnya, sikap positif yang harus dibiasakan. Kebiasaan baik seorang pelajar, pertama rajin belajar, tepat waktu, bertanggung jawab, jujur, disiplin, tidak malas, mengurangi bermain gadget, dan semangat mencapai cita-cita. Kebiasaan baik yang harus dilatih setiap hari agar menjadi karakter yang positif. Gak perlu untuk bagian mengurangi bermain gadget ini kayaknya mustahil ya. Ya kan?
mustahil, itu berarti kita hapus dari list. Berarti kita harus melatih rajin belajar, tepat waktu, bertanggung jawab, jujur, disiplin, tidak malas, dan semangat mencapai cita-cita. Untuk mengurangi bermain gadget ini masih butuh waktu yang lama. Sudah? Selanjutnya. Nah, untuk pertanyaannya, apakah kalian pernah menunda tugas? Pernah. Apa penyebab dari menunda tugas itu? Apa yang membuat kalian menunda tugas? Apalagi? Lupa. Apalagi? Bosan. Apalagi? Apalagi yang membuat kalian malas mengerjakan tugas atau sering menunda tugas? Apalagi yang membuat kalian sering menunda tugas? Pernah kalian merasa kalau tugas itu terlalu sulit, maka kalian singkirkan bukan singkirkan ya, dijeda dulu mengerjakan tugas ini, lanjut dari tugas yang lain. Pernah kalian merasa kayak gitu? Nah, itu satu, merasa tugas terlalu sulit. Nah, yang ketiga, bagaimana perasaan kalian ketika tugas sudah menumpuk? Gimana rasanya? Ya, dia tidak malas mengerjakannya kan? Beres itu kena hukum lagi itu kan gitu ya kan? Lalu, apa yang akan kalian lakukan agar tidak menunda tugas lagi? Belajarkannya secara berurut. Urutkanlah dia mulai dari termudah sampai yang tersulit. Untuk bagian yang tersulit itu silakan kalian bisa berkonsultasi kepada guru. Tanyakan, Bu, ini sulit kali, Bu. Coba ajarkan dulu kayak mana ngerjakannya ini, kayak mana yang ini. Gitu ya kan? Jangan diam, jangan tumpuk semua dalam hati. Bicarakanlah sama gurunya, sudah? Oke. Untuk kesimpulannya, menunda tugas adalah kebiasaan yang tidak baik. Kebiasaan tersebut dapat menyebabkan tugas menumpuk dan nilai menurun. Peserta didik harus belajar disiplin dan bertanggung jawab. Tugas sebaiknya dikerjakan tepat waktu agar hasil belajar menjadi lebih baik. Baik, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kita, silakan pimpin dua. Salah satu murid memimpin dua. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah selesai belajar Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan. Begitu juga buat guru-guru kami Tuhan, buat orang tua kami Tuhan, beri mereka kesehatan Tuhan. Bila doa kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada murid-murid SD Siwa Kubak dan kepada Ibu Wali kelas sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan bimbingan konseling kepada murid-murid sekalian. Saya harap bimbingan yang saya berikan dapat memberikan murid-murid sekalian motivasi untuk tidak menunda-nunda tugas lagi. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang.